Salam Quantum Leadership. Dalam video kali ini kita akan membahas berita yang semakin viral, yaitu tidak lain adalah AI atau Artificial Intelligence. Namun sebelum membahas tentang AI lebih jauh, maka seperti dalam video kami sebelumnya yang telah membahas tentang PHK yang terjadi di tahun 2023 ini akibat dampak resesi ekonomi global, seperti dikutip oleh Kompas News bahwa PHK saat ini bukan hanya terjadi di perusahaan startup saja, namun juga merambah hingga perusahaan yang sudah established berdiri puluhan tahun di bidang teknologi seperti Amazon yang diberitakan mem-PHK 18.000 karyawannya. Perusahaan perangkat lunak asal Jerman yang terkenal di dunia yaitu SAP juga melakukan PHK massal terhadap 3.000 karyawannya. Lalu siapa yang tidak kenal dengan IBM atau International Business Machine Corp mengumumkan untuk melakukan PHK massal kepada 3.900 karyawannya. Microsoft dengan 10.000 karyawannya, induk dari sosial media TikTok yaitu ByteDance, berencana melakukan PHK dari total 100.000 karyawannya di dunia, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Bahkan sekelas perusahaan Google pun telah memberikan signal kode merah kepada seluruh karyawannya dengan kehadiran AI tersebut. Dari sini kita pun penasaran kenapa mereka melakukan PHK besar-besaran dan memberikan warning kepada karyawannya. Beberapa alasannya adalah karena adanya resesi ekonomi global seperti Amazon yang mengakui kekeliruan dengan merekrut puluhan ribu karyawan pada saat COVID melanda, yang seperti kita ketahui pembelian secara online sangat masif terjadi saat itu. Namun saat ini terjadi buyer shifting secara offline menjadi tren kembali setelah banyak orang yang bosan hanya karena melakukan aktivitas di dalam rumah. Namun selain itu ada alasan besar di balik semua itu, yang tidak lain adalah adanya teknologi yang baru yang menjadi topik kita, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Lalu apa itu AI? Bila kita flashback ulang, sebenarnya kata AI sendiri telah didefinisikan resmi sejak tahun 1978, yaitu sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Namun pada tahun 1992, definisi tersebut dianggap tidak lagi relevan karena AI bukan hanya bisa berpikir, namun juga bisa bertindak seperti manusia atau acting humanly, yaitu melakukan pekerjaan seperti manusia, bisa melihat, membedakan objek-objek yang dilihat, bisa mendengar suara di sekitarnya, bisa meraba, bisa berpikir, bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Hingga akhirnya pada tahun 1998 definisi AI berubah lagi menjadi acting rationally. Kenapa diganti? Karena manusia itu kadang-kadang tidak rasional, karena manusia punya emosi, sehingga definisi AI terakhir adalah sistem yang dapat bertindak rationally atau acting rationally. Kehadiran AI seakan menjadi momok baru setelah beberapa fitur AI diluncurkan seperti ChatGPT yang membuat Google memberikan kode merah kepada karyawannya. Karena dengan tanpa harus melakukan googling, justru ChatGPT memberikan jawaban-jawaban yang lebih cerdas dari hanya sekedar googling. Dan saya pun bertanya kepada ChatGPT kapan ia launching, maka inilah jawabannya. Saya pertama kali diluncurkan oleh OpenAI pada bulan Juni 2020. Sejak saat itu, saya terus ditingkatkan dan diperbarui agar bisa memberikan layanan yang semakin baik kepada pengguna. Bahkan sekelas Microsoft akhirnya mau tidak mau melakukan investasi sebesar 150 triliun ke OpenAI, yaitu perusahaan di balik ChatGPT, dan akan implementasi di semua programnya seperti Microsoft PowerPoint contohnya. Jadi cukup dengan menuliskan materi apa yang ingin kita buat melalui ChatGPT, maka akan langsung memberikan konsep dari slide pertama, kedua, dan selanjutnya bergantung dari perintah Anda. Seperti dalam contoh video ini dengan menggunakan Copilot, baik perintah suara ataupun tulisan, maka akan mengenerate dashboard Excel ataupun presentasi PowerPoint. Contoh di Excel dengan memberikan perintah buatlah analisa hasil bisnis quarter dengan summary 3 tren kunci. Dalam hitungan detik akan memberikan jawaban yang Anda butuhkan. Anda ingin lebih dalam lagi dengan bertanya, tunjukkan pada saya detail analisanya. Maka luar biasa bukan? Demikian pula dengan Microsoft PowerPoint, Anda bisa memberikan perintah untuk dibuatkan slide presentasi. Contoh bila ingin menambah slide, maka akan muncul dengan hitungan detik. Dan tulis bila ingin lebih banyak gambar dari tulisan, maka akan dibuat dalam hitungan detik pula dengan professional slide. Bahkan disediakan pula speaker note yang akan lebih memudahkan kita dalam efisienkan waktu kerja. Namun dengan AI ini, jangan berkecil hati bila pekerjaan kita akan terancam. Karena justru AI membuat pekerjaan menjadi lebih produktif, karena manusia semakin terbantukan dan lebih cepat bekerja dan mengambil keputusan, sehingga waktu dapat dipergunakan untuk hal lainnya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Deloitte, AI dapat menghemat hingga 30% waktu kerja kita. Maka dengan memanfaatkan AI, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan profit, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan AI juga dapat
dapat menganalisa data dalam jumlah besar, mengidentifikasi dan memahami pola data tersebut. Seperti contoh di industri keuangan, AI dan otomatisasi dapat digunakan untuk pekerjaan seperti compliance, deteksi penipuan, anti pencucian uang, dan rekonsiliasi keuangan antar bank. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan meminimalisir resiko terjadinya error, tetapi juga memberikan karyawan kesempatan untuk fokus pada kerjaan yang lebih bernilai tambah. Walaupun tidak dapat kita pungkiri akan ada posisi-posisi yang akan terancam dengan hadirnya AI, seperti posisi IT programmer, karena AI dapat memberikan bahasan coding untuk membuat games, membuat aplikasi, bahkan AI itu sendiri bisa membuat AI di dalam AI. Nah, lu bingung kan? Seperti kata Elon Musk bahwa AI jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Posisi lain adalah analisis investasi saham yang akan hilang karena terbukti AI sudah digunakan dalam transaksi saham yang justru lebih cerdas tanpa mengenal istirahat 24 jam. Juga seperti gudang Amazon yang menambah 10.000 robot baru pintar dibandingkan harus merekrut 10.000 karyawan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang mampu memanfaatkan AI dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, maka ia akan tetap bertahan, bahkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu kerjanya. Namun bila Anda tidak siap menerima perubahan dan tidak mau merubah cara kerja Anda, maka bersiaplah Anda akan digantikan oleh manusia lain yang mau memanfaatkan teknologi AI tersebut. Demikian sekelumit pembahasan terkait teknologi AI yang dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang AI yang lain. Salam Quantum Leadership.